Islam. Maka di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu banyak orang-orang yang terprovokasi oleh Abdullah bin Sabah ini, dan mereka pun ikut menurunkan, bahkan meminta Utsman bin Affan yaitu mundur dari jabatannya, mencela Utsman bin Affan. Padahal apa? Utsman bin Affan tidak dilakukan lagi jasanya untuk Islam. Dia menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, bahkan menikahi dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka diberikan dia gelar dengan Zunnurain, yang memiliki dua cahaya. Putrinya Nabi SAW dua dinikahi setelah wafatnya, ya. Kemudian menikahi putri Nabi SAW Ruqayyah, dan semuanya itu, ya, menunjukkan keutamaan Utsman bin Affan radhiyallahu. Bahkan beliau berinfak, dan infaknya tidak sedikit. Infaknya, ya, onta, kuda, lengkap dengan perlengkapan orangnya. Dan itu sangat banyak sekali. Bahkan Utsman bin Affan radhiyallahu sekali berinfak itu begitu, berinfak dengan 100 ekor onta. Ya, kalikan saja berapa 100 ekor onta ya? Sekali infak, ya. Itu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kan tapi karena orang memprovokasi, ya, kemudian kaum muslimin yang kurang tasabbut, cross check di zaman itu, dan terfitnah dengan apa yang dilakukan dan dikatakan oleh Abdullah bin Sabah itu al-Yahud, maka terjadilah apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka, ya, membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu, masuk ke kediaman Utsman bin Affan radhiyallahu, kemudian membunuhnya. Ketika itu bagaimana sahabat? Karena yang melakukan kaum muslimin, ada di antara sahabat yang hanya, ya, diam, menutup pintu rumahnya karena tak mau ikut fitnah. Ada di antara sahabat yang ingin membantu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, akan tapi dilarang oleh Utsman bin Affan. Kenapa? Kenapa Nabi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu melarang para sahabat ikut-ikutan dalam masalah fitnah itu? Karena Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tidak ingin, ya, terjadi fitnah lebih besar. Makanya para sahabat itu dilarang oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu untuk membela beliau. Nikah itu. Kenapa? Karena yang dihadapi kaum muslimin, orang Islam, ya, peperangan antara kaum muslimin dengan kaum muslimin, terjadi pertumpahan darah. Demikian Utsman bin Affan seorang khalifah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menjaga apa? Menjaga tertumpahnya darah. Ya, sekarang orang gampang menumpahkan darah, maka Utsman bin Affan demi terjaganya, ya, darah kaum muslimin, maka beliau melarang para sahabat untuk tidak ikut-ikutan dalam masalah ini. Itu sikap bijak dari Utsman bin Affan radhiyallahu, mungkin tidak kita temukan lagi di zaman ini, ya, pemimpin seperti Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan tapi, ya, Nabi sallallahu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, walaupun, ya, beliau dicela, kemudian kebanyakan manusia menfitnah ketika itu, maka beliau pun tetap berusaha menjaga keadaan Madinah ketika itu jadi negeri yang aman. Dia ingin, ya, orang-orang datang untuk berhaji misalnya dalam keadaan aman, dan juga ingin orang-orang tidur dalam keadaan aman, dan tidak mau fitnah itu semakin membesar. Dan akhirnya apa? Sebagaimana yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya, mendapatkan mati syahid, ya, di rumahnya sedang membaca Al-Qur'anul Karim. Ya. Bagaimana orang-orang terdahulu, ya, mereka disebabkan kurangnya, ya, ketelitian, dan disebabkan terprovokasi dengan hasutan orang-orang munafik sampai terjadi pembunuhan terhadap Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini terjadi fitnah di kalangan kaum muslimin. Maka adapun ketika terjadi masalah ini, maka kekhalifahan
diberikan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu telah diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan mereka yang terprovokasi tersebut, mereka menginginkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang mengambil tampuk kepemimpinan dengan alasan Ali lebih berhak. Nah, ini yang digaungkan oleh orang-orang Syiah Rafidhah, bahwa mereka mencela Abu Bakar, mencela Umar bin Khattab, sampai mereka mengatakan, waliyadzubillah, Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu dikatakan oleh mereka itu adalah sebagai apa? Sebagai sonamai Quraisy, dua berhala Quraisy. Dan kenapa? Karena mereka mengagungkan Ali bin Abi Thalib. Mereka mengatakan Ali yang berhak untuk mendapatkan kekhilafahan. Dan bahkan karena hulunya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahkan mereka pun sampai sekarang karena mereka bahkan mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai Tuhannya. Itu hulu. Padahal itu sudah dilarang. Dan Abdullah bin Sabah ini dia mati dibakar oleh Ali bin Abi Thalib. Karena Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika itu tidak mau, dia mulai mengeluarkan pemahaman sesatnya bahwa Ali mengagung-agungkan wulu terhadap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, mengatakan Ali berhak, Ali Tuhan, Ali berhak mendapatkan wahyu dan lain-lainnya, sehingga jadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Tetapi Abdullah bin Sabah ini pun dia diancam dan bahkan dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karena perbuatannya tersebut. Tinggal pengikut-pengikutnya sekarang. Padahal Ali bin Abi Thalib berlepas diri dari pemahaman ini, dari perbuatan-perbuatan mereka. Maka sebenarnya tidak boleh membunuh orang itu dengan bakar, tidak boleh. Bahkan Ali bin Abi Thalib diprotes oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika membakar Abdullah bin Sabah. Karena ada hadis Nabi SAW, la yu'adzibu bin-nar illa rabbun nar. Tidak boleh mengazab dengan api kecuali Rabbnya api, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa Ali bin Abi Thalib wajar manusiawi? Karena dia kata Ali bin Abi Thalib, kalau sekiranya engkau mengetahui apa yang terjadi dalam diriku, engkau akan melakukan hal seperti ini. Hanya dibakar oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan terjadi fitnah-fitnah yang setelah itu muncullah fitnah-fitnah yang lainnya. Mulai terjadi fitnah antara Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian juga fitnah peperangan Siffin antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Dan setelah itu muncul rentetan fitnah-fitnah di dalam Islam. Nah, kemudian muncul pula berbarengan dengan itu muncul pemahaman-pemahaman yang merusak di dalam Islam, yang keluar dari manhajnya para sahabat. Muncul Syiah, muncul Mu'tazilah, muncul Jahmiyah, muncul Mu'tazilah. Kemudian di zaman muncul Khawarij. Kemudian di zaman tabi'in muncul lagi, di akhir-akhir zaman sahabat muncul lagi pemahaman Qadariyah. Jadi dari situlah muncul berbagai macam pemahaman. Dan maka itu disebut oleh Rasulullah SAW, "Sataftariqu ummati ala salasin wa sab'ina millah." Dan terpecah belah umatku menjadi 73 golongan. Sampai sekarang terjadi beberapa golongan. 73 golongan itu adalah menunjukkan bukan pembatasan, tapi itu adalah banyak, menunjukkan banyaknya. Jadi terjadi perpecahan itu sampai zaman kita. Maka tidak bisa kita mengatakan, oh saya Muslim saja, nggak bisa. Seperti orang-orang kalau kamu mau aman bilang aja saya Muslim. Ya Muslim apa?
Muslim Syiah, Muslim Qadariyah, Muslim Mu'tazilah, atau Muslim Ahmadiyah, atau Muslim apa lagi? Muslim Ibadiyah, atau Muslim pengikutnya di Eden misalnya, Muslim juga tadi, atau pengikutnya siapa itu yang mengaku-ngaku jadi nabi, kebanyak. Jadi nggak bisa kita katakan oh Muslim apa? Nah, jadi orang-orang yang katakan oh cukuplah kita katakan aja kita Muslim. Itu Muslim jelas, tapi Muslim di atas manhajnya siapa? Di atas jalannya siapa? Di atas jalannya Rasulullah SAW dan para sahabat, atau di atas jalannya kelompok-kelompok yang menyimpang tersebut. Karena semua mereka mengaku Muslim. Kalau dikatakan mereka mengatakan dalilnya, kami juga berpegang dengan Al-Quran, kami juga berpegang dengan Sunnah. Itu pengakuan mereka. Sampai-sampai Ahmadiyah saja yang kafir, yang nabinya, siapa nama nabinya? Ghulam Mirza Ghulam Ahmad, dia mengaku bahwa kami berpegang juga dengan Al-Quran dan Sunnah. Berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Padahal dia telah mengaku jadi nabi, mengangkat nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Padahal kenabian sudah terputus. Jibril nggak turun lagi sampaikan wahyu. Kalau ada orang mengatakan Jibril turun sampaikan wahyu, mereka sesat dia. Jibril alaihissalam tidak datang lagi menyampaikan wahyu, karena dengan wafatnya Rasulullah SAW agama Islam sudah sempurna. Tidak ada lagi yang mau disampaikan, sudah semuanya selesai, tuntas dengan kenabian Rasulullah SAW. Wafatnya Nabi SAW berarti terputusnya wahyu. Oleh sebab itu Ummu Aiman radhiyallahu anha ketika Nabi SAW wafat, maka beliau bersedih, menangis. Kenapa menangis? Kenapa bersedih? Bukan karena wafatnya Nabi SAW yang wajar manusia wafat dan dikabarkan, tapi karena terputusnya wahyu. Dahulu para sahabat melakukan kesalahan langsung datang turun wahyu untuk menegur mereka. Sekarang berapa banyak kesalahan manusia ada wahyu? Nah, itu yang disedihkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum di antaranya. Maka jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam masalah ini ketika falamma qutila Utsman, ketika terbunuh Utsman radhiyallahu anhu, ja'a al-ikhtilaf wal bidah, baru muncul berbagai macam bentuk perselisihan dan bidah. Dan ini yang wajib untuk kita jauhi. Wa yajibul hadar min du'ati dhalalah, kata Syekh Shalih Fauzan, maka wajib untuk berhati-hati dari dai-dai yang sesat. Dari dai-dai yang sesat, wala yatasahal fi amrihim, dan jangan bermudah-mudah untuk menerima perbuatan dan ajakan mereka. La yajuzul kalam fi ulatil umur, tidak boleh. Inilah hikmahnya kenapa dilarang untuk mencela pemimpin-pemimpin secara terang-terangan. Kemudian walihada awsa bisam'i wa ta'ah, dan karena ini pula lah diwajibkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat kepada pemimpin dalam hal yang ma'ruf. Dan wa adamul khuruj ala ulatul umur wa injaru, dan juga tidak boleh memberontak kepada penguasa yang sah, walaupun dia adalah orang yang berdosa. Walaupun dia melakukan kesalahan, tidak boleh memberontak. Wa in zalamu wa in fasaqu ma lam yasilu ila haddil kufri sharih. Walaupun dia zalim, walaupun dia fasik, selagi belum sampai kepada kekufuran yang jelas, maka tidak boleh memberontak. Tapi kalau sudah jelas-jelas kafir, maka kita mencabut ketaatan. Dan itu pun melihat kepada maslahat. Maka oleh sebab itu, ini rahasianya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita untuk taat pada pemimpin dalam hal-hal yang ma'ruf. Kita lihat bagaimana orang-orang sejarah mungkin dari sejarah Islam terjadi, sejarah negeri kita ini juga pun terjadi. Berapa banyak demo-demo yang dilakukan, apa hasilnya? Apa hasilnya? Gak merubah.
Bahkan mungkin tambah parah, tambah rusak. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita akan lakukan selagi diperintah kepada yang benar, selagi diperintah kepada yang hak, dan ya, tidak diperintah kepada kekufuran, kemaksiatan, maka kita mendengar dan taat. Walaupun dia zalim, dia bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bukan menjilat pemerintah, enggak. Ada orang mengatakan Salafiyin ini menjilat pemerintah, ada taat pada pemerintah ini dan itu. Bukan itu masalahnya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, karena akibatnya lebih parah lagi. Lihat orang-orang yang demo kemudian dia melakukan demonstrasi. Sedangkan pemerintah mereka punya kekuatan, mereka punya senjata, ya, mereka punya aparat dan lainnya. Bisakah kita menjamin akan terjadi keselamatan? Dan itu pun kita sudah lihat, kita dengar apa yang terjadi, kerusakan demi kerusakan. Tidak bisa kita jamin keselamatan. Kalau sekiranya sudah kacau negeri ini, lihat bagaimana yang terjadi di negeri Islam, Suriah di awal-awalnya. Bagaimana di negeri di Yaman, bagaimana? Apa penyebabnya? Demo. Negaranya sudah chaos, kemudian masuk ya, orang lain. Nah, ini harus diperhatikan. Jadi jangan sampai ya kita ini bukan ahli di bidangnya dalam masalah politik. Dalam saya tiba-tiba ada jadi politikus semua. Ya. Karena ada ustadznya juga tukang gembor-gembor. Jadi harusnya kita berusaha untuk kembali kepada ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini bukan terjadi hari ini saja. Dulu juga terjadi. Kemudian saran nas furqan, ya, maka terjadi manusia itu menjadi berkelompok-kelompok. Faminan nas, di antara manusia itu ada yang tetap berada di atas yang kebenaran, ya, ada yang masih beramal dengannya, dan ada yang masih mengajak manusia kepada kebenaran itu sampai saat ini. Nah, itulah mereka ahlul haq. Tidak berubah sama sekali karena keadaan. Tidak berubah. Mereka tetap berada di atas kebenaran. Mereka tetap berada di atas jamaahnya Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum. Kenapa? Karena mereka takut. Mereka tahu kalau mereka berjalan tidak sesuai dengan jalannya Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu, maka mereka akan tersesat. Nabi SAW pernah menggaris satu garis. Qattalana Rasulullah SAW khattan. Nabi SAW pernah menggaris kepada kami itu satu garis. Kemudian Nabi SAW juga menggaris dan garis-garis yang bercabang di sebelah garis lurus tersebut. Karena Nabi SAW katakan ada sabilullah, yang lurus ini jalan Allah. Adapun yang garis-garis ini subul syaitan, ini adalah jalan-jalannya syaitan. Setiap jalan itu ada duatnya, ada dai-nya. Du'atu ila abwabi jahannam. Ada dai-dai yang mengajak kepada neraka jahannam. Ada dai-nya Mu'tazilah, ada dai-nya Khawarij, ada dai-nya orang Qadariyah, ada dai-nya orang Syiah. Ada dua-duaan yang mengajak pada neraka jahannam. Siapa yang mengijabah, siapa yang menjawab ajakan mereka, maka dia masuk neraka. Diingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat Allah Subhanahu Wa Taala, "Ada siratal mustaqimah fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili." Ini jalanku yang lurus, dan ada siratal mustaqimah fattabi'u, ini ikuti dia, ikuti jalan yang lurus ini saja. Jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain yang akan memecah belah kalian dari agama Allah. Karena mengikuti jalan si fulan, jalan fulan, jalan syiah fulan, jalan ini fulan, kelompok fulan, akhirnya terpecah belah. Pecah belah jadi banyak. Fatafarraqu bikum an sabili. Tercerai-berai kalian dari jalan Allah SWT. Maka Nabi Allah SWT merintahkan ya untuk tetap ikuti jalan yang lurus itu. Karena kalau kita mengikuti jalan-jalan selain jalannya Rasulullah SAW dan para sahabat, maka akan tersesat, jatuh pada keburukan. Nah, inilah yang terjadi ya, di
munculnya kelompok-kelompok bid'ah tersebut ini di akhir zaman sahabat. Itu di zaman Utsman bin Affan muncul kelompok Syiah, walaupun mereka tidak menamakan Syiah Rafidhah, tapi sudah mulai muncul yang dibawa oleh Abdullah bin Sabah al-Yahud. Mulai keluar muncul Khawarij memberontak kepada Utsman bin Affan. Setelah itu muncul lagi Qadariyah yang mereka mengingkari takdir. Dan mereka muncul lagi kelompok Mu'tazilah, Jahmiyah mengingkari sifat Allah SWT. Ada lagi muncul Mu'tazilah yang mengatakan Allah itu ada di mana-mana. Berbagai macam kelompok-kelompok itu muncul sampai saat ini. Dan thariqat aja, thariqat Sufiyah itu berapa aja thariqatnya. Setiap gurunya punya thariqat. Ya, mungkin lebih dari 300 lebih thariqat di dunia ini. Banyak. Setiap gurunya punya thariqat sendiri. Jadi ini yang muncul pada saat ini. Ya, sangat banyak sekali kerusakan-kerusakan. Maka dianjurkan kita untuk benar-benar berpegang dengan manhajnya para sahabat, manhajnya Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu. Syekh Shalih Fauzan mengatakan, "Lamma hasalatul firaq wal ikhtilaf, sabata Allahu ahlul haqq." Tatkala terjadi perpecahan, terjadi perselisihan, Allah mengukuhkan orang-orang yang berada di atas kebenaran. Dan demikian juga ahlul haqqi was sunnah, yang mengukuhkan orang berada di atas kebenaran dan sunnah. Wasaru ala man kana alaihi ar-rasul sallallahu wa ashabuhu radhiyallahu anhum, dan mereka tetap berjalan di atas jalannya Rasulullah SAW dan para sahabat. Wal firaqul ukhra khalafan, adapun kelompok-kelompok yang lain mereka menyelisih makana alaihi Rasul sallallahu wa ashabuhu, yaitu jalannya Rasulullah SAW dan para sahabat. Fastahaqqul wa'id binnar, maka kelompok-kelompok seperti itulah yang diancam dengan neraka. Diancam dengan neraka sesuai dengan keburukan dan kesesatan yang ada pada mereka. Ini muncul kesesatan yang ada itu adalah setelah munculnya para pemberontak yang memberontak kepada Utsman bin Affan, disebabkan orang munafik yaitu Syiah, orang Abdullah bin Sabah, orang Yahudi. Orang Yahudi ini hobinya merusak. Kemudian Imam Al-Barbahari rahimahullah mengatakan, "Fakana al-amru mustaqiman hatta kanat at-tabaqatu ar-rabi'ah fi khilafah bani fulan inqalaba az-zaman wa taghayyara an-nas jiddan wa fashat al-bid'ah wa kasara du'ati ila ghairi sabilil haqq wal jama'ah wa waqa'at al-mihna fi kulli shay'in lam yatakallam bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala ahadun minas sahabah." Beliau mengatakan, dan keadaan itu masih stabil sampai pada generasi keempat. Jadi ada generasi Rasulullah SAW, yaitu kata Nabi SAW, "Khairun nasi qarni, summa alladziina yalunahum, summa alladziina yalunahum." Sebaik-baik umat generasi itu pada masa itu para sahabat, kemudian para tabi'in, kemudian atba'ut tabi'in. Ketika zaman sahabat, zaman tabi'in, atba'ut tabi'in masih banyak, maka bid'ah itu masih sangat kecil sekali jumlahnya, dan masih bisa diperangi, dan masih bisa terdeteksi, dan masih banyak ulama-ulama yang berdiri untuk membantah para ahli bid'ah. Setelah selesai generasi yang tiga ini, nah ini yang disebut dengan salaf, generasinya para sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Di tabaqatul rabi'ah, yaitu di generasi keempat dalam kekhilafahan Bani Fulan. Ya, Bani Fulan maksudnya di sini khilafah mulai Abbasiyah, ya, ketika itu Bani Abbasiyah. Kata beliau, inqalaba zaman, maka berbaliklah zaman. Bagaimana keadaan zaman? Wa taghayyarun nas jiddan, dan manusia berubah total. Bagaimana berubahnya? Wa fasatil bid'ah, bertebaranlah berbagai macam bentuk bid'ah, dan banyak dai-dai yang mengajak bukan kepada jalan yang kebenaran dan bukan pada jalan jamaah, dan terjadilah berbagai macam ujian dan cobaan yang belum pernah Rasulullah SAW dan satu pun dari sahabat berbicara tentangnya.
Jadi banyak bid'ah. Kayak Syekh Shalih Fauzan mengatakan zadal khilaf wa zadatil fitan ba'da inqada'il qurun al-mufaddalah. Setelah generasi yang 3 ini selesai atau sudah hilang, maka di generasi keempat umat ini mulai terjadi banyak sekali bid'ah, dan Ahlussunnah mulai sedikit orang mulai berbicara tentang bid'ah, dan nampak itu ketika mulai di zaman Bani Abbasiyah, Khilafahan Ma'mun Al-Abbasi, mulai orang-orang berbicara tentang Al-Quran itu adalah makhluk, bukan lagi Al-Quran itu kalam Allah. Kemudian diikuti lagi oleh Mu'tasim, Al-Wathiq. Kemudian mereka mempercayai orang-orang Jahmiyah. Membicarakan tentang Al-Quran itu makhluk yang menyelisih jalannya Ahlussunnah wal Jamaah. Ketika itu adalah zaman Imam Ahmad rahimahullah. Nah, Imam Ahmad rahimahullah dipenjarakan oleh Khilafahan Ma'mun, kemudian juga Mu'tasim. Ini dipenjarakan pada sehingga terjadi bermunculan jalan-jalan kesesatan, bahkan dai-dai yang mengajak kepada kesesatan mulai muncul di zaman-zaman ini, mengajak kepada hal-hal yang tidak dibenarkan. Kemudian terjadi berbagai macam fitnah dan lainnya. Tetapi kita Ahlussunnah wal Jamaah ketika itu masih tersisa. Ahlussunnah wal Jamaah walaupun di setiap zaman itu dia ada sedikit demi, walaupun sedikit atau banyak, tapi di setiap zaman itu ada. Kemudian apa yang menyebabkan masih tersisanya Ahlussunnah wal Jamaah? Yang pertama adanya ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Yang kedua sabar dan sabat, kokoh di atas kebenaran. Jadi apabila kita ingin selamat dari kesesatan di zaman, apalagi di zaman-zaman yang banyak fitnah ini, kita harus berpegang dengan 2 perkara ini. Pertama, ilmu yang bermanfaat, Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dekati majelis ilmu, dekati para ulama di atas manhaj salaf. Kemudian yang kedua, sabar dan kokoh di atas kebenaran, walaupun ujiannya itu sangat banyak sekali. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah SWT, ini keadaan yang terjadi setelah zaman atau setelah kurun generasi terbaik umat ini. Sampai kita lihat pada hari ini banyak terjadi bid'ah-bid'ah kesesatan yang lainnya. Nah, itu sudah disampaikan Rasulullah SAW sebelumnya. Allah Ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. InsyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wasallam. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.